Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Memasuki persekutuan doa di hari yang keempat ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Disilakan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita buka dengan menundukkan kepala dengan doa pembukaan. Kami hantarkan. Allah kehidupan, pencipta, pemelihara, penyelamat, pembela kehidupan dari kehancuran karena pelanggaran dosa yang menuju pada kebinasaan. Terima kasih Tuhan, dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan ucap syukur ini, kembali anak-anak-Mu dapat berkumpul, bersekutu dan dalam ibadah Prapaskah dalam sore hari pagi ini dengan suasana yang penuh dengan sukacita, walaupun hanya secara online. Mari Tuhan hadir dan berkati kami semua, sehingga bergulirnya acara dapat berjalan dengan baik, benar, dan selamat dalam bingkai sukacita dan kebahagiaan. Buka hati, pikiran, dan jiwa kami Bapa untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dosa dan kesalahan yang terselip kini Bapa sudi mengampuninya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, Juru Selamat kami, Sang Penebus dosa, sembahyang ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kami terima bersama terambilkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua atau kitab Yusak, yang diberi judul Hidup dalam Keselamatan Tuhan atau Hidup dalam Rangkulan Cinta Kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang.
di daratan Yeriko. Lalu pada hari sudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu. Maka keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu juga mereka makan yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi adalah merupakan singkatan atau penggalan kisah perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan. Dengan penuh perasaan dan dengan penuh kehinaan karena budak di tanah Mesir, maka kita tahu bahwa orang-orang Kanaan pada waktu itu tidak menganggap orang Israel itu baik. Mereka menganggap meremehkan orang Israel itu. Tapi ketika Tuhan memberikan mujizat dengan menuntun orang-orang Israel itu ke daratan dari sungai yang telah dibelah dua, maka orang Kanaan baru sadar, oh iya, Tuhan senantiasa menyertai mengasihi orang-orang Israel, umat pilihannya. Maka saat itu juga orang-orang Kanaan mempersilahkan orang-orang Israel untuk masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dikatakan subur seperti puan dan madu itu. Cuma yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yosua tentang pemulihan kondisi, tentang penghapusan status dari budak menjadi orang-orang bangsa yang telah bebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka tempat itu dinyatakan sebagai tempat menghapuskan dari budak menjadi bangsa yang bebas. Maka disebutlah tempat itu tempat di daratan Yeriko, yaitu Gilgal. Jemaat dikasihi Tuhan, pada petang harinya, di hari yang ke-14 di bulan itu, orang-orang Israel merayakan Paskah untuk mengenang bahwa Tuhan telah berbuat, Tuhan telah mengeluarkan dan memberi keselamatan orang Israel menuju tanah Kanaan itu. Dan setelah Paskah dilaksanakan, keesok harinya sesuai dengan perintah Tuhan sudah tidak makan roti mana lagi. Kita tahu bahwa roti mana itu adalah disediakan Tuhan waktu di padang gurun. Tapi mulai saat itu, setelah peristiwa Paskah itu, maka orang Israel memakan gandum yang diolah sedemikian rupa enaknya menjadi makanan pokok sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang Israel boleh bersyukur, boleh mengimani bahwa Tuhan senantiasa menyelamatkan dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan sekarang menjadi bangsa yang bebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada waktu tidak mengira bahwa dia bisa keluar dari tanah Mesir dan sekarang menjadi tanah orang bebas. Namun karena kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka orang Israel saat ini menjadi bangsa yang bebas. Bangsa yang bebas yang pada waktu itu, pada hari itu tidak lagi makan roti mana. Roti mana yang disediakan Tuhan waktu di padang gurun, tapi
sekarang diperbolehkan makan gandum, makan yang dihasilkan dari tempat yang didiami itu di tanah Kanaan pada waktu sekarang ini. Jemaat dikasihi Tuhan, kita tahu dengan kehendak Tuhan yang boleh mendiami tanah Kanaan bukan dari angkatan tua, bukan dari angkatan pimpinan Musa, namun dari angkatan muda yang sekarang dipimpin oleh Yosua atau Yusa yang masuk ke tanah negeri Kanaan. Oleh karena itu, bangsa Israel boleh mengimani diri, boleh mensyukuri, boleh bersandar sepenuhnya kehidupan kepada Tuhan waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata kasih Tuhan, rangkulan cinta kasih Tuhan, keselamatan dari Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang Israel saja, namun diberikan juga pada kita masa kini. Tuhan telah memberikan anugerah kehidupan dan anugerah keselamatan bagi kita semua. Maka peristiwa Paskah, yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus mati dan dikuburkan dan bangkit, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kearifan kita, namun karena kasih setia Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita sekarang ini wajib merefleksikan diri, wajib mensyukuri diri, wajib mengilhami bahwa karena kasih setia Tuhan, maka Dia telah memberikan anugerah kehidupan, anugerah keselamatan dengan peristiwa Paskah. Coba bayangkan jemaat yang dikasihi Tuhan, andaikan peristiwa Paskah itu tidak terjadi, maka iman kita, iman Kristen kita itu tidak sia-sia. Tuhan Yesus seperti orang yang sudah mati, seperti orang biasa yang mati dan dikuburkan. Tapi karena Tuhan Allah yang menjelma sendiri menjadi manusia bernama Yesus Kristus, Dia mampu bangkit dan menjadi juru selamat, penebus dosa kita. Kita telah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Maka anugerah kehidupan, anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita. Di sana ada kuasa kebangkitan, di sana ada kepastian pengampunan dosa, dan di sana ada kepastian hidup yang kekal. Maka pada peristiwa Paskah ini kita boleh mensyukuri diri, merefleksikan diri. Kita harus bersandar kepada Tuhan dalam kita menapaki perjalanan iman kita selanjutnya. Hanya karena kasih-Nya, hanya karena cinta kasih-Nya, hanya rangkulan cinta kasih-Nya, kita telah diberi anugerah keselamatan, anugerah kehidupan, kepastian pengampunan dosa, kepastian hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang kasih, kita akan berdoa di dalam doa syafaat setelah kita menerima firman Tuhan. Akan kami hantarkan di bawah telapak kaki salib-Mu Bapa. Kembali anak-anak perjanjian-Mu yang sudah terhisap dalam kasih anugerah sejahtera, masuk di dalam pelataran tahta kuasa kudus-Mu untuk mengaturkan puji syukur dan terima kasih. Hanya karena dorongan Roh-Mu yang kudus, kami boleh menerima, memaknai makna Paskah, di mana kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah mati bangkit untuk menjadi juru selamat manusia ini adalah merupakan kenyataan, realita yang tidak terbantahkan
bahwa Allah sendiri yang telah mengutus Kristus Yesus untuk penebus dosa, ada kuasa kebangkitan di sana, ada kepastian pengampunan dosa dan hidup kekal, bukan lagi fiktif imajinasi belaka. Untuk itu Bapa, mampukan kami semua dan untuk bertahan ketika mengalami masa gelap seperti sakit yang berkepanjangan, kesusahan yang bertubi-tubi. Kiranya kami tetap menjadi pahlawan-pahlawan iman yang mampu merebut kemenangan iman dan semakin bersinar dalam kegelapan. Kiranya peristiwa Paskah menjadi sumber dan tolok ukur iman dapat diwujud nyatakan dalam ekspresi kehidupan pancaran kasih kebenaran yang senantiasa memampukan pijar-pijar keajaiban dalam kehidupan berpelayanan. Saat ini Bapa, kami juga ingat dan doakan kepada saudara-saudara kami yang dalam segala pergumulan kehidupannya, apakah itu sakit penyakit, sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup atau jodoh, ingin mendapatkan momongan. Tolong Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, penghiburan dan pengharapan. Kami berdoa Bapa kepada Yayasan Pendidikan Kristen Universitas Kristen Surakarta, rumah-rumah sakit Kristen Panti Waluyo. Tolong Tuhan, beri mereka kelancaran dan kecukupan, terutama di TK Kristen Petoran yang saat ini membutuhkan pertolongan dan cukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Bapak kepada Bapak Pendeta Yustinia Simanjutak, Bapak Penatua, Bapak Diaken, dan badan pembantu gereja lainnya. Sertai mereka Tuhan dengan kebijaksanaan, keikhlasan dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara kami Indonesia, beri kemampuan dalam menghadapi segala problema permasalahan hidupnya, seperti pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi. Tolong Tuhan dijauhkan dari segala rintangan dan godaan. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan yang terselip. Dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit sebagai pemegang kunci kerajaan Allah, yang dapat menerima segala harap dan pinta sebagai juru selamat kami yang setia. Lengkingan doa yang penuh harap ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan yang didahului dengan firman Tuhan yang diambilkan dalam kitab Roma 12 ayat 8 yang demikian. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah yang melakukan dengan sukacita. Pengumpulan persembahan kita akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 184 bait yang pertama dan kedua, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan aturkan persembahan ini dengan doa persembahan dan dilanjutkan dengan penutup. Kami hantarkan. Maha besar Bapa kami di sorga, hanya inilah persembahan yang dapat kami haturkan, namun hanya sedikit, tidak sebanding dengan berkat yang kami terima. Namun terima, berkati dan kuduskanlah, kiranya dapat berguna bagi kelanjutan pekerjaan pelayanan-Mu, khususnya di GKJ Petoran. Terima kasih Bapa atas dimensi waktu yang Engkau berikan, dan mampukan kami untuk berusaha hidup kudus dan meletakkan dosa kesalahan di bawah telapak kaki salib-Mu, dan kami tinggalkan di sana. Selanjutnya biarlah kami menghayati, merenungkan, dan untuk melanjutkan hidup di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Bapa kami di sorga, kalau sebentar kami hendak undur dari rumah Tuhan, kiranya Tuhan sudi tuntun dan pimpin di perjalanan agar sampai di rumah dalam suasana sukacita dan damai sejahtera. Dosa dan kesalahan yang terselip Bapa sudi mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja, Gereja Rasa Damai, yang mati, bangkit, dan hidup sebagai juru selamat kami yang setia, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup persekutuan doa masa Prapaskah pada hari keempat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Jalanku Diiringi. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.